Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,04% ke angka 7.617. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten yang sampai saat ini masih bergerak sangat uptrend dan laba bersih di semester 1 masih naik 70% lebih. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal juga saat ini masih bergerak uptrend dan laba bersih juga melonjak 200% lebih. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham SGRO yang bisa kita lihat sampai saat ini masih terus melanjutkan kenaikan. Hari ini masih naik 0,69% ke harga 2.920. Dan secara teknikal bisa kita lihat saham ini masih bergerak sangat uptrend. Sebelumnya sempat sideways dan berada di sekitar garis EMA 50, tapi saham SGRO berhasil naik di atas garis EMA 50 dan satu terus melanjutkan kenaikan. Jadi satu sudah berhasil melewati 2.800 sehingga 2.800 sudah berubah menjadi daerah support dan sekarang mencoba untuk break resisten di harga 3.000. Jika kita perhatikan sebelumnya harga 3.000 belum terkonfirmasi break walaupun sempat ditutup di atas 3.100. Dan setelah gagal break bisa kita lihat SGRO sempat turun dalam karena terkena dividend trap. Saat ini mencoba untuk bangkit atau uptrend kembali. Tapi kenaikan hari ini candlenya menurut saya tidak begitu oke. Jadi tetap harus hati-hati apalagi sudah dekat dengan resisten di harga 3.000. Dan jika kita perhatikan broker summary kenaikan hari ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi dan top 5 malah terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing jika kita perhatikan dalam satu minggu terakhir mulai keluar dari saham SGRO. Walaupun memang ada satu sentimen positif, SGRO panen laba melejit 236% di semester 1. Jadi labanya masih naik lumayan tinggi. Ini merupakan sentimen positif. Tapi untuk saat ini karena sebelumnya sudah naik sangat tinggi, saya lihat masih ada potensi untuk terkoreksi pada saat mengetes harga 3.000. Tapi apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, menurut saya saat ini masih bisa jadikan 2.800 untuk trail stop. Selama SGRO tidak turun bawah harga 2.800 secara pergerakan masih akan sideways cenderung uptrend. Jadi masih ada potensi untuk mencoba break harga 3.000 menuju target berikutnya di 3.200. Jadi untuk yang sudah punya masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk yang saat ini baru mau coba pantau di entry saham SGRO, saya harus hati-hati karena saya sudah dekat dengan harga 3.000 dan dalam beberapa minggu terakhir sudah naik sangat tinggi. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham Ratu. Ratu bisa kita lihat hari ini naik 5% lebih mencoba untuk naik di atas 7.200. Jika kita perhatikan, support EMA 50 masih berupa support yang sangat kuat. Jika kita perhatikan, sudah beberapa kali Ratu mengetes support EMA 50 masih bisa bertahan dari rebound. Pada awal Juli, Ratu mengetes support ini bisa bertahan dari rebound, kembali naik mengetes zona resisten di 7.800 sampai 8.000. Gagal break, terkoreksi, dan saat ini masih bisa bertahan dari rebound. Dan Ratu untuk minggu ini masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk saham di support EMA 50 150 ada Ratu dan Adro. Adro masih mencoba untuk rebound, Ratu sudah berhasil rebound dan mencapai target terdekat di 7.200. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Ratu pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing masih terus masuk. Ini salah satu alasan kami masukkan ke watchlist karena masih terus ada inflow, cara teknikal masih oke dan bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga potensi untuk break 7.200 menuju target berikutnya di sekitar 7.500 sampai 7.800 masih lumayan besar. Jadi untuk teman-teman yang sudah dapat di sekitar 6.800, menurut saya saat ini bisa di hold, bisa jadikan garis EMA 50 untuk trail stop, atau jadikan 7.200 sampai 7.300 untuk target swing jangka pendek, dan target lebih jauh di 7.500 sampai 7.800. Dan untuk teman-teman yang mungkin besok baru mau coba pantau, masih bisa coba pantau untuk buy on breakout atau tunggu kembali di 6.800 untuk buy on support. Oke, sekarang kita lihat saham Raja. Raja juga hari ini naik, bisa kita lihat naik 5% juga. Secara teknikal Raja memang tidak seoke Ratu. Raja saat ini baru mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 150. Tapi bisa kita lihat kenaikan 5% ini di broker summary terpantau ini tidak ada akumulasi. Asing juga terpantau masih keluar. Jadi beda dengan Ratu yang masih ada inflow, masih ada akumulasi. Raja tidak ada akumulasi. Tapi cara teknikal Raja menurut saya masih oke selama kuat bertahan di garis EMA 150 harga 2.410 atau bisa kita jadikan 2.400 untuk trail stopnya. Jadi memang kenaikan 5% lebih hari ini belum mengkonfirmasi Raja berhasil break garis EMA.
Apalagi saat ini berada tepat di 2.500. Jadi untuk Raja, saya lihat baru akan menarik apabila memang terkonfirmasi berhasil break atau minimal bisa bertahan di 2.400. Dengan target swing untuk jangka pendek di sekitar 2.650. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry saham Raja, masih bisa coba dipantau. Lihat besok apakah terkonfirmasi Raja bisa naik di atas garis EMA 50 150 atau minimal bisa naik di atas 2.400 secara candle. Apabila berhasil break, secara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk menuju resisten terdekat di 2.650. Selanjutnya saya coba analisa saham Hatta Dinata hari ini juga bergerak naik 3% lebih ke harga 645. Dan bisa kita lihat cara pergerakan juga Hatta Dinata masih oke, masih berada di atas support EMA 50. Hari Jumat sempat mengetes garis EMA 50, hari Senin masih bisa bertahan terbentuk candle hijau. Hari ini langsung gap up naik, bisa kita lihat opening di sekitar 665, tapi penutupan berada di bawah 650 kembali. Jadi saat ini 650 ini masih berupa resisten untuk saham Hatta Dinata. Tapi untuk technical, apabila teman saat ini sudah punya dan dapat di harga bawah maupun harga atas, selama kau di atas garis EMA 50 atau teman-teman bisa jadikan 600 untuk trail stop, maksudnya masih oke. Jadi Hatta Dinata selama kau di atas 600, minimal cara pergerakan masih akan sideways. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Hatta Dinata pada kenaikan hari ini, coba kita lihat. Asing hari ini masuk setelah sebelumnya sempat keluar. Di broker summary terpantau ini hanya ada sedikit akumulasi. Jadi untuk saham Hatta Dinata, misalnya lebih oke pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini gagal naik di atas 650. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat Hatta Dinata berhasil rebound dari garis EMA 50, tapi mencoba untuk naik di atas 650 ternyata gagal dan kembali ke garis EMA 50. Jadi besok apabila Hatta Dinata masih gagal naik di atas 650 dan terbentuk candle merah, bisa pertimbangkan untuk swing atau take profit dulu. Atau apabila teman-teman tidak mau swing atau trading jangka pendek, hold satu selama Hatta Dinata tidak turun bawah 600 dengan target lebih jauh di 680 sampai 700. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.